Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Yudhistira di Trenggalek. Mas Yudhistira atau Mas Yudi gitu biasa dipanggil itu, menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya itu sekitar tahun 2000-an. Jadi di tahun 2000-an tersebut Mas Yudi itu lulus sekolah SMA, dan dia diajak oleh pamannya untuk ikut bantu usahanya. Ya, bekerja lah begitu ya. Memang dari awal juga Mas Yudi itu nggak ada niatan buat melanjutkan ke jenjang selanjutnya, jenjang pendidikan selanjutnya, itu nggak ada rencana ke sana. Ya wis, dari awal udah di set begitu, udah yuk nanti kamu kalau misal udah lulus ikut sama om aja, ikut sama paman aja. Ya sudah, keluarganya Mas Yudi pun seneng, Mas Yudi juga ya tenang gitu ya, nggak mikirin apa-apa gitu ya. Akhirnya sudah, oh ya, ikut omnya ini tuh di bagian perbengkelan, terutama jualan spare part sepeda motor. Dia pun mulai bekerja di bengkel atau toko tersebut ya, lebih tepatnya ya. Mulai bekerja di toko spare part itu, dan kurang lebih sekitar 3 bulan. Mas Yudi kan dari dulunya masih pelajar, masih fakir miskin begitulah ya, nggak punya uang, cuman ngandelin uang saku doang. Sekarang itu setelah bekerja punya penghasilan sendiri. Jadi gimana ya, orang dari tadinya nggak punya uang terus punya uang kan, rasanya tuh gimana, pengennya tuh dibeli semua. Ngeliat pesawat lewat pengen tak beli ya, ngeliat kereta lewat pengen tak beli, rasanya tuh begitu kata Mas Yudi. Akhirnya ya sudah, dia dengan pergaulannya dengan teman-temannya sesama anak muda, dan dia salah satu yang sudah berpenghasilan, dan ya status sosialnya itu naiklah, mulai diperhatikan, mulai tidak dipandang sebelah mata oleh beberapa teman-temannya, bahkan yang usianya itu lebih tua dari Mas Yudi sendiri. Bergaulah, bermain ke sana gitu ya, sering jalan-jalan sepulang kerja, misalkan malam harinya gitu ya, udah nggak sekolah mah bebas, punya duit lagi, akhirnya sering muter-muter, sering jalan-jalan. Nah, pada suatu hari, awalnya itu begini, Mas Yudi itu mulai mengalami satu keanehan dalam kehidupannya. Jadi kalau misal malam hari, dia ya udah capek gitu ya, dari siang bekerja, pagi pun dituntut harus bangun pagi kan. Nah, setelah main-main gitu ya, muter-muter sama teman-temannya, kecuali misalkan malam minggu itu kan memang libur, jadi dia itu bisa bangun lebih siang. Nah, hari-hari biasa di mana keesokan harinya bekerja, Mas Yudi pun harus tertib, jadi maksimal banget itu jam 12 itu udah pulang ke rumah. Dan pada malam itu awalnya dia memang dari sore itu udah ngerasa capek, badan itu benar-benar capek banget. Aku tuh males keluar hari ini gitu ya, meskipun temannya itu ada yang nyamperin. Ya akhirnya apa, nggak keluar kemana-mana, cuman duduk-duduk di teras di situ, medangan bersama teman-temannya, ngobrol ngalor ngidul sampai kurang lebih sekitar jam 10 malam. Udah pada capek juga teman-temannya itu, mereka pun akhirnya pada bubar, pada pulang ya. Nah, setelah pada pulang, Mas Yudi pun langsung beranjak, udahlah aku istirahat aja lah, capek badan ini. Istirahatlah atau tidurlah Mas Yudi tadi memang agak sedikit awal, biasanya tuh sekitar jam 12-an gitu itu baru pulang, terus langsung blok tidur. Nah, ini baru sekitar jam 10, Mas Yudi itu udah memang dari awal udah capek ya, dia pun memutuskan untuk beristirahat. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Kayaknya di Shopee itu belum diupdate stoknya gitu ya, lupa. Kawan-kawan yang kemarin sudah memesan, terima kasih banyak. Bawang gorengnya Wiji ini bawang renyah, bawang ya kualitas premium ya, tanpa campuran apapun, tidak ada tepung, tidak ada singkong, tidak ada jagung, tidak ada apapun. Pokoknya benar-benar bawang itu digoreng murni.
Terima kasih kawan-kawan yang sudah memesan, yang belum memesan ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga yang ya pengen bernostalgia dengan cerita-cerita lama, ada ribuan cerita tentunya nanti di sana ya. Itu bisa mampir di channel Lapak Horor ya. Itu aja, kita lanjut cerita dari Mas Yudi tadi. Mas Yudi tertidur jam 10 malam. Tepat jam 12, benar-benar tepat jam 12, Mas Yudi itu terbangun. Tiba-tiba terbangun setelah mendengar ada suara. Suara itu adalah suara gong. Bueng, kenceng tapi jauh rasanya. Suara gong gitu, gong gimana sih suaranya? Ya pokoknya kurang lebih seperti itu ya, kawan-kawan bisa membayangkan sendiri. Suaranya tuh kayak gitu, Mas Yudi pun bangun. Kok ada suara gong tapi nggak ada gamelan yang lain, cuman suara gong itu doang. Ini suara gong dari mana ya gitu ya. Dia pun ya sempat melek sebentar, akhirnya dia tuh balik tidur lagi. Lah sudahlah, aku udah ngantuk gitu kan. Hari pertama, hari selanjutnya Mas Yudi pun mengalami kejadian yang sama. Memang badan itu lagi capek-capeknya, nggak ada niatan buat jalan-jalan, buat muter-muter, buat buang duit, apalagi itu kan ya gajinya Mas Yudi udah tanggal tua ya. Jadi perlu diirit-irit. Nah, teman-temannya juga mungkin sama seperti itu. Akhirnya memutuskan hanya nongkrong di rumahnya siapa, nanti jam 10 pulang gitu istirahat. Hari itu pun dilakukan juga sama Mas Yudi. Dia pulang cepat sekitar jam 10. Langsung menuju ke pembaringan, langsung menuju ke tempat tidur, dan Mas Yudi itu istirahat. Dan kejadiannya terulang. Jam 12 malam Mas Yudi terbangun dan dia lagi-lagi mendengar suara gong. Gong yang mungkin dipukul itu sekitar 2 atau 3 kali lah. Tapi itu jelas meskipun jaraknya lumayan cukup jauh. Dia pun akhirnya, itu sebenarnya suara gong apa sih ya? Udahlah tidur lagi. Akhirnya dia pun tidur lagi. Nah, karena sudah mengalami selama 2 malam berturut-turut, dia pun akhirnya pagi harinya saat bangun cerita sama orang tuanya. "Pak, aku semalam ngedengar suara gong, Pak," katanya. Kata si Mas Yudi, "Bapak ya nanya balik, suara gong apaan Yud?" gitu kan. "Nggak tahu Pak, cuman buang-buang gitu 2-3 kali Pak. Ini udah 2 malam berturut-turut aku ngedenger itu." Nah, kata si bapak, "Udah Yud, kamu kalau misal mendengar suara kayak gitu, nggak usah diturutin, nggak usah diurusin," kata si bapak. Iya pak gitu kan. "Emang kamu habis dari mana sih?" ditanya begitu kan sama bapak. "Dari mana apanya, orang aku cuman main di rumahnya si Soleh," gitu kan. "Oh enggak, maksudnya sebelumnya juga aku nggak kemana-mana Pak, ya cuman muter-muter di kota, makan, nongkrong, terus habis itu balik lagi," kata si Mas Yudi. "Oh bapak cuman begitu, yang penting itu Yud, kalau misal denger kayak gitu udah balik tidur lagi aja. Itu biasanya kalau kayak gitu." "Kamu ngedengernya ada suara yang lain enggak?" "Enggak Pak, cuman gong doang." "Ya udah tidur aja, itu tuh gong setan," kata si bapak bilang begitu langsung tegas. "Gong setan Pak?" "Ya iya, itu gong setan. Yang ngedenger ya nggak banyak orang. Mungkin kamu salah satunya. Mungkin dia itu lagi nyari korban, nyari tumbal atau apapun. Makanya kamu nggak usah dengerin. Nanti kalau kamu dengerin malah kamu dicaplok sama si gongnya itu." "Begitu ya Pak ya?" "Iya," kata si bapak. Akhirnya sudah, Mas Yudi pun nurut sama bapak. Udahlah, aku ya apa yang dibilang sama orang tua gitu ya. Soalnya sebelum ini juga Mas Yudi kan nurut gitu kan. "Yud udah, kamu begini aja, kamu begini aja." Iya pak," dan nggak pernah meleset gitu ya. Termasuk dari ibunya, semuanya itu membawa kebaikan, kata si Mas Yudi. "Aku kalau misal milih jalanku sendiri belum tentu yang ada itu berantakan gitu ya. Tapi ya udah, aku dipilihin sama orang tua, Yud begini nurut. Termasuk ini, kamu kalau ada gong nggak usah diturutin, nggak usah didengerin." Ya Mas Yudi nurut. Malam selanjutnya pun seperti itu, dan itu berlangsung hampir setiap hari selama 5 malam berturut-turut, 5 hari ya.
itu mengalami hal kayak gitu terus. Dan Mas Yudi pun akhirnya cerita ke teman-temannya, oh kalau malam ngedenger begini, wah itu gong setan Yud. Temannya pun mengutarakan ya sesuatu yang mirip atau serupa dengan apa yang dikatakan bapaknya. Oh iya ya, berarti ya, kok cuman aku yang denger, kalian nggak denger ya? Enggak, kami nggak denger, intinya begitu kan. Suaranya dari mana Yud? Ya aku nggak tahu, orang suara itu tuh kayak jauh lor kidulnya gitu ya, utara selatannya itu aku nggak tahu. Ya wis, obrolan itu pun selesai sampai akhirnya malam minggu nih Mas Yudi jalan-jalan sama temannya, sama Soleh dan yang lainnya gitu ya, berempat sana muter-muter ke kota buat nongkrong. Dan akhirnya pada suatu waktu Mas Yudi itu di jalan gitu ya, malam-malam itu lagi ya muter-muter begitu kan. Nah ini ngelihat ada seorang cewek gitu ya, ada seorang gadis muda seusianya Mas Yudi itu lagi berdiri sendirian, mirip kayak orang yang lagi nunggu angkot. Ya iseng kata si Mas Yudi, itu ada itu gitu ya, samperin yuk, kenalan yuk kata Mas Yudi. Udah mulai galak lah waktu itu ya Mas Yudi ya. Akhirnya apa, puter balik, di Mas Yudi pun turun gitu kan, dan pan turun, Mbak mau pulang ya kata dia. Iya Mas, aku mau pulang kata si perempuan tadi. Tak anterin yuk katanya begitu kan. Oh ndak usah Mas kata si itu ya, ndak usah Mas, nanti malah merepotkan. Ndak apa-apa gitu, yuk ayo tak anterin yuk. Rumahnya di mana sih? Saya itu tinggal di situ. Mas Yudi nyebutin tempat tinggalnya gitu ya. Rumahku di sini Mas gitu ya, menyebutkan satu daerah yang memang lumayan cukup jauh. Jadi perkiraan dari rumahnya Mas Yudi sendiri ke daerah perempuan itu sekitar 5 km lah jaraknya. Oh lumayan jauh Mbak. Loh, Mbaknya ini lagi nunggu angkot atau bagaimana? Iya Mas, aku lagi nunggu angkot. Loh Mbak, angkot kan nggak nyampe sana kata si Mas Yudi. Oh iya sih Mas, emang nggak nyampe sana gitu kan. Lah terus gimana nanti turun dari angkot? Aku jalan Mas katanya. Ya udah tak anterin aja yuk, tak anterin aja. Ini 3 temannya Soleh dan kawan-kawan ngerti gitu kan, akhirnya udah yuk. Yang 3 ini jadi boncengan bertiga, tadinya kan boncengan ya berdua. Ini misalkan si Soleh gitu yang tadi bonceng Yudi, ini pindah motor, yuk tak tinggal dulu ya ngisi bensin kata si temannya itu kayak ngode gitu ya. Si temannya pun akhirnya pergi, Mas Yudi cuman tinggal berdua sama si cewek tadi. Dan Mas Yudi berharap semoga nggak ada angkot yang lewat gitu kan. Jadi cewek itu tuh nggak nyetop kendaraan itu. Dan akhirnya Mbak, ayo yuk tak anterin aja beneran deh. Udah malam kayak gini naik angkot. Lagian nanti kesananya kan jalan. Oh ya kenalin, namaku Yudi gitu kan. Dikenalin namaku Yudhistira. Oh iya namaku Herni katanya, bukan Hernia ya tapi Herni. Oh Herni ya, ayo Her yuk, tak anterin aja yuk. Tapi udah apa-apa nih Mas gitu ya. Ya udah apa-apa, kan cuman nganterin doang. Terus habis itu udah aku pulang kata si Mas Yudi. Dan memang di sana Mas Yudi pun nggak ada niat yang buruk, sebenarnya nggak ada. Aku cuman ya namanya juga usia berkembang gitu ya. Aku pengen kenal sama cewek, siapa tahu bisa jadiin pacar atau bagaimana gitulah. Itu seperti itu. Dan akhirnya apa? Si Herni tadi itu pun mau. Ya udah Mas kalau begitu. Akhirnya ya udah yuk. Akhirnya naiklah, boncenglah si Herni tadi. Mas Yudi pun seneng banget gitu. Itu si Soleh sama si itu di mana gitu ya. Ternyata apa? Jarak sekitar 1 kilo jalan dari tempat tersebut. Si Soleh dan kawan-kawan itu ada di seberang jalan gitu ya. Itu lagi bertiga, itu lagi ngeliatin si Mas Yudi lewat. Mas Yudinya ya cuma nyengir gitu doang, cuman begini, temannya pun melambaikan gitu ya. Selamat gitu ya kata si teman-temannya, mungkin seperti itu. Akhirnya dianterinlah si Herni tadi, ya boncengnya bonceng normal, nggak meluk atau apa. Namanya juga baru kenal, masih malu-malu. Mas Yudi pun coba ajakin ngobrol terus, dan Mbak Herninya sendiri itu menanggapinya. Dan akhirnya sudah
diturunkanlah pada satu titik di mana Mbak Herni itu minta berhenti gitu ya. Mas, aku berhenti di sini aja, kata Mbak Herni. Loh, kok nggak sampai rumah? Nanti dulu Mas, jangan sampai rumah dulu. Nanti kalau misal ketemu lagi atau apa, bolehlah ke rumah, kata si Mbak Herni. Dan waktu itu di tahun 2000-an ya, 2000-nya 2000 berapa, mungkin 2004 atau 2000 apa. Seingatnya Mas Yudi sih, ini waktu lagi musim-musim FC kalau nggak salah gitu ya. Pokoknya ada lah bau-bau itu. Meteor Garden gitu ya. Kawan-kawan inget nggak itu? Yang ngalamin angkat tangan gitu ya. Nah itu lagi masa-masa itu. Dan nggak tahu Mas Yudi bayanginnya si Herni itu sancai atau apa. Geli sebenarnya ngomongin ini, udah lewat ya. Intinya itu tadi. Jadi bayangin Tommy si Mas Yudi tadi nggak berani memaksa. Oh ya sudah kalau begitu. Tapi rumah kamu udah deket sini. Iya Mas, aku tinggal masuk ke situ. Nantilah kapan-kapan aku ajak ke rumah. Soalnya ini udah malam, aku udah enak kalau misal dianterin atau sama cowok gitu kan, aku nggak enak Mas, aku malu, katanya. Oh iya, Mas Yudi ngerti gitu dengan kondisi tersebut. Dia pun akhirnya mengalah. Dan pada saat itu kan beberapa orang itu udah punya handphone, Mas Yudi pun udah punya, cuman ya itu tadi kontaknya itu nggak ada, cuman buat kayak semacam gaya-gayaan begitu doang lah. Dan si Mas Yudi iseng nanya, nih kamu ada nomor HP enggak, katanya. Ada Mas gitu. Oh boleh minta enggak gitu kan. Akhirnya dikasih nomornya, tek disimpanlah gitu sama si Mas Yudi. Mas Yudi, ya udah nanti itu ya, aku SMS kamu, katanya begitu. Dulu masih zamannya SMS ya. Nah udah, Mas Yudi pun akhirnya pulang itu wah membara banget, seneng banget gitu ya. Kayak orang yang aku lagi jatuh cinta, beneran aku lagi jatuh cinta. Nah setelah pulang langsung menuju ke tempat soleh dan yang lain. Yud gimana Yud, langsung disambut seperti itu. Cuman ya Mas Yudi gak banyak cerita, dia tuh cuman dianterin sampai gang. Dan ya sudah, aku udah dapat nomornya, ya udah Yud di SMS sana. Mas Yudi pun SMS dan itu dibales sama si Herni. Sampai akhirnya apa? Pulang lah. Dan waktu itu karena lagi seneng jadi nggak ngantuk ya. Sampai jam 1 pagi Mas Yudi itu masih kuat. Dan memang setelah kesananya agak lumayan cukup menggeliar. Akhirnya Mas Yudi pun izin pulang. Tidurlah dia. Sebelum tidur ini udah jam 1, berarti udah jam 12 lewat gitu kan. Dia mungkin setengah 2 pagi lah. Dia tuh lagi siap-siap mau istirahat begini, tiba-tiba dia tuh mendengar suara gong lagi. Gong gitu kan bunyi. Wah, suara gong lagi, gongnya kok bunyinya jam segini, setengah 2, biasanya tuh jam 12 malam. Bodo amat, gong setan itu, gong setan. Mas Yudi pun tidur. Nah, akhirnya apa? Keesokan harinya pun janjianlah sama si Mbak Herni tadi. Dan Mbak Herni nggak bisa pagi itu karena dia itu lagi kerja. Saat ditanya kamu kerja di mana, dia nggak cerita gitu ya. Akhirnya apa? Janjian itu malam hari sekitar jam 8. Nanti tak jemput ya, kata itu ya. Iya Mas, kata si Mbak Herninya. Dan tapi kali ini aku nganternya sampai rumah ya, ini kan belum terlalu malam. Kalau kemarin malam minggu itu memang udah jam 9 lewat. Ini kalau misal jam 8 masih kekejar lah. Entah ya, mungkin yang penting aku tahu entah cuman 5 menit atau apa gitu, kata si Mas Yudi. Mbak Herni pun menyetujui. Seneng banget bukan main, dipersiapkan segala sesuatunya. Sampai singkat cerita, Soleh nyamperin, Yud, sorry bro, aku ada acara, katanya. Wih, acara apaan? Aku janjian sama Herni. Wih, keren, kata si teman-temannya begitu kan. Akhirnya sudah berangkatlah si Mas Yudi tadi untuk menemui Herni di tempat kemarin sama di situ. Ya, Herni itu udah berdiri di pinggir jalan di situ, udah nungguin. Dan malah bukan berdiri di pinggir jalan, dia tuh mundur ke sana, duduk di pinggiran jalan itu rumah-rumah warga gitu, ada rumah. Nah, duduk di situ. Langsung disamperin sama Mas Yudi.
Udah lama nungguin. Enggak kok Mas, aku baru sebentar. Yaudah yuk pulang yuk, biar enggak kemalaman, kata Mas Yudi. Ya Mbak Erni pun langsung melangkrok naik, jalanlah ke sana ke rumahnya. Sampai di depan gangnya, Mas Yudi pun dipandu. Masuk aja ke sana Mas, lurus aja, yaitu belok kanan kiri, intinya sampailah di rumahnya Herni. Ya rumah seperti pada umumnya, nggak terlalu besar, samping kanan kirinya tuh adem, ada pekarangan semacam itu. Mas Yudi pun berhenti di sana. Dan saat berhenti, Mbak Herni pun menawarkan, Mas mau mampir dulu sebentar katanya. Emang nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa Mas gitu ya. Ayo, mumpung belum jam 9 kata si Mbak Herni. Ya udah, baru setengah 9 waktu itu kan. Akhirnya apa Mas Yudi pun masuk ke sana. Mbak Herni itu nggak tahu orang tuanya di mana atau apa. Dia itu masuk ke dalam rumah, masuk aja tanpa buka kunci ya. Pintu dibuka begini, ayo Yud masuk ke sini, ayo Mas masuk ke sini. Akhirnya sudah, Mas Yudi pun masuk. Ya lumayan deg-degan gitu ya. Waduh, nanti ini ketemu sama bapak ibunya bagaimana gitu ya. Mbak Herni pun ke belakang, dan saat ke belakang keluar itu bawa minum. Ini Mas diminum dulu. Lah repot-repot kata si Mas Yudi. Udah nggak usah, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa Mas, cuman gini doang. Sebentar ya, aku ganti baju dulu gitu ya. Dalam artinya Mas Yudi ganti bajunya sini aja gitu ya. Tapi enggak lah. Maksudnya Mbak Erni tetap ke belakang sana ganti baju. Mas Yudi duduk di ruang tamu di situ, ngelihat-lihat sekitar rumah ke sana sampai akhirnya dia itu di ruang tamu di sana. Mas Yudi ngelihat, dia posisinya ada di ruang tamu, di ruang tengah gitu ya. Dia melihat dari ruang tamu, lihat ke sana, dia melihat ada gong. Dia kan langsung keinget, duh, aku malam sering ngedengar suara gong. Kok pas banget ya, di rumahnya Herni itu ada gong. Wah, keren kata si Mas Yudi gitu kan. Udah, gak lama kemudian Mbak Herni pun keluar. Nanya lah Mas Yudi langsung, nih, itu gong punya siapa? Oh, itu punya bapak katanya. Bapak sama ibu kemana? Bapak sama ibu lagi pergi. Loh, kamu sendirian di sini? Iya Mas, aku sendirian di sini kata si Mbak Herninya. Mas Yudi pun punya pikiran gitu ya, tapi ndaklah, aku respect sama anak ini gitu ya. Anak ini tuh baik. Jadi udahlah, aku pikirannya nggak usah macem-macem gitu, nggak usah aneh-aneh. Cuman dia itu tadi nih, gongnya itu masih bunyi nggak nih? Ya namanya gong kalau dipukul ya masih bunyi Mas kata si teh. Oh gitu. Bunyinya kenceng nggak nih? Ya namanya gong ya kalau dipukul bunyinya kenceng Mas kata si Mbak Herninya. Ini Mas Yudi nanyanya aneh-aneh aja gitu kan. Terus sudah, mereka pun ngobrol-ngobrol hal lain. Mas Yudi matanya tuh sering tertuju ke itu, ke gong tadi ya. Apa ya hubungannya ya? Apa hubungannya sampai jam 9? Oh, udah jam 9, aku harus tertib. Nih udah jam 9, aku pulang dulu ya. Iya Mas, makasih ya, aku udah dianterin. Salam buat Bapak sama Ibu, kata Mas Yudi. Iya Mas, nanti aku salamin kalau ndak lupa, kata Mbak Herni. Akhirnya pulanglah Mas Yudi tadi ke rumah. Sesampainya di rumah, aku udah males ketemu Soleh, ketemu yang lain itu udah males. Bawaannya aku mau pulang, masuk kamar, tidur, membayangkan Herni. Akhirnya sudah, tiduranlah dia di sana sampai itu tadi jam 12. Begitu jam 12, bunyi gong itu terdengar lagi. Bueng, bueng gitu kan. Itu gong, apa itu di rumahnya Herni ya, kata si Mas Yudi. Pikirannya tuh seperti itu, dan akhirnya dia pun udahlah aku tidur. Memang akhirnya tertidur, dan inilah di sini. Tiba-tiba dia tuh tidur, rasanya tuh baru sebentar banget, mungkin baru sekitar 5 menit. Tiba-tiba terbangun, dan entah kenapa Mas Yudi itu kayak bukan hawanya sendiri. Dia itu pengen turun dari kasur, dia pun akhirnya ngikutin. Dia pun melangkahkan kaki membuka pintu kamar, keluar ke sana menuju ruang tamu dan membuka pintu depan. Sempat nengok kanan kiri,
semua yang ada di rumah itu tuh udah pada tidur. Dia pun melangkah keluar setelah pintu terbuka tadi. Dia sadar banget, aku ini sebenarnya mau kemana sih gitu ya. Ya setengah-setengah sadar seperti itu ya. Aku ini sebenarnya mau kemana sih? Kok kakiku jalan sendiri gitu ya. Mana masih ngantuk-ngantuk gitu kan. Dan dia pun akhirnya apa? Sempat merem begini, kaki kok jalan sendiri begini. Kakiku kenapa? Aku mau tidur kata si Mas Yudi. Cuman ini rasa-rasanya badan itu kayak bener-bener jalan sendiri. Sampai akhirnya Mas Yudi itu dibawa ke suatu tempat yang entah dia itu kan sempat merem begini, begitu melek, aku udah sampai mana, itu posisi dia masih berjalan. Aku ini sebenarnya mau kemana sih, mana udah ngantuk berat. Dalam kondisi itu Mas Yudi nggak bisa berpikir yang logis, karena itu kondisinya tuh ngantuk berat, bener-bener ngantuk. Ini sama narator juga mulai ngantuk gara-gara cerita ngantuk ini. Akhirnya apa? Ya sudah, diikuti aja langkah kakinya sambil itu tadi setengah tidur. Bangun-bangun, Mas Yudi itu udah di depan sebuah gong. Begitu melek begini, loh kok gong, kata si Mas Yudi. Loh kok ada gong? Loh gong ini kok kayak yang di rumahnya si Herni ya? Kok kayak di rumahnya Herni begini? Kok bisa seperti ini itu? Dan aku nggak tahu ini posisiku lagi di mana, itu nggak tahu, aku nggak kenal, itu kayak di tengah kebun. Disitulah Mas Yudi mulai ketakutan. Nah saat ketakutan itu tadi datanglah seseorang, itu adalah Herni. Herni itu datang ke sana, Mas, kamu datang juga ke sini, Mas. Iya aku nih, loh kok kamu di sini gitu ya? Kok ada gong? Ini gimana ceritanya? Aku bingung kok, aku berada di mana gitu ya. Gak apa-apa Mas, kamu berada di dekat rumahku, kata si Mbak. Hah? Aku jalan dari rumah gitu kan. Iya Mas, kamu tahu-tahu udah sampai sini aja. Mbak Erni itu jawabannya begitu, jawaban yang gak masuk akal. Bilangnya tahu-tahu udah sampai sini atau apa. Cuman ya kelemahannya Mas Yudi begitu, di depan Mbak Herni itu udahlah gak terlalu bisa banyak ngomong banyak. Intinya nurut-nurut aja. Sampai akhirnya, Mas, ini dipukul gongnya. Katanya kamu tadi penasaran, ini kalau dipukul bunyinya keras atau enggak. Mbak Herni pun ngasih ininya ya, apa pentungannya itu. Dipukul aja Mas gitu kan. Akhirnya apa? Dipukul. Geng gitu kan. Udah, wah bunyinya keras banget kata si Mas Yudi. Untuk pertama kalinya dia itu mendengar gong sedekat itu. Bunyinya keras banget. Lagi Mas gitu kan. Sekali lagi. Akhirnya dipukul sekali lagi. Deng, 2 kali kan. Giliran mau yang ketiga, Mas Yudi ini ada yang manggil. Yud, pulang Yud, pulang. Ada suara seperti itu. Mas Yudi pun nengok. Mas, ayo Mas sekali lagi. Jangan Yud, jangan sekali lagi, jangan. Mas, ayo pukul sekali lagi. Kata si Mbak Herninya. Mas Yudi kan bingung. Ini gimana sih gitu ya. Yud, itu tuh setan. Dikasih tahu seperti itu. Begitu ngomong itu setan itu, suara itu ya, cuman suara doang. Ini si Mbak Erni itu jalan mundur ke sana, tetap menuju ke kegelapan dan menghilang. Mas Yudi, ini aku di mana ngajak ngomong ke suara tersebut. Udah kamu pulang, kamu merem aja, kata si suara tadi. Mas Yudi pun akhirnya nurut merem begini, slep. Tahu-tahu dia itu udah berada di halaman rumahnya di sana. Loh kok rumahku gitu? Mas Yudi pun balik ke sana. Masuk, pintu dibuka, ya bisa masuk ke dalam rumah sana. Udah, Mas Yudi itu balik ke kamarnya, tidur dia di situ karena memang kondisinya tuh masih ngantuk. Dan waktu itu kata Mas Yudi, aku tuh udah kayak hampir lupa dengan kejadian sebelumnya yang aku mukul gong. Yang ada itu cuman ngantuk doang. Akhirnya aku tidur sebentar, kebangun. Nah di rumah itu udah rame, ada beberapa, gak semua warga datang sih, tapi kayak keluarganya Mas Yudi, ada Pak Leknya, ada Pak Deknya, kayak gitu itu pada ngumpul di situ. Dan waktu itu siang hari. Loh kok udah siang, perasaan aku tidur semalam itu malam, jalan-jalan itu malam, tidur bangun kok udah terang begini ya. Mas Yudi bingung, akhirnya diceritakan, kamu itu
semalam tidur ndak bangun-bangun Yud gitu kan, yo dicariin sama Pak Lekmu kesini, kamu masih tidur aja, dibangunin itu susah banget. Dan akhirnya ternyata ada yang terjadi. Setelah Mas Yudi terbangun tadi, dia pun bercerita apa yang dia alami begini gitu kan. Dan cuman di situ Mas Yudi nggak cerita mengenai hernia. Soalnya apa? Takutnya nanti dia dibawa-bawa dan nanti itulah gitu ya. Dia bilangnya hanya aku ketemu sama di situ ada seorang perempuan, terus aku disuruh mukul gong dan sebagainya. Ya sudah gitu kan. Intinya sudah begitu doang. Dan Mas Yudi itu kayak dinyatakan sembuh. Dan di situ tuh sebenarnya memang udah ada orang yang pinter, orang yang mengerti, yang mungkin yang manggil-manggil si Mas Yudi kali ya. Dia itu cuman senyum-senyum begitu aja, nggak ngomong apapun. Sampai akhirnya saat udah mau pulang si orang pinter tersebut, Mas Yudi dipanggil ke depan teras sana. Yud, sini bentar. Iya Pak, hati-hati dengan perempuan itu, katanya begitu ngomongnya. Mas Yudi pun nggak menanggapi gitu ya, hati-hati gimana gitu. Iya Pak, cuman bilang iya begitu doang, tapi dalam hatinya nggak terima. Hati-hati apa, nyorong aku baru deket sama Herni, kok disuruh hati-hati, maksudnya bagaimana gitu ya. Aku nggak mau lah, orang aku lagi deket gini. Nah akhirnya sudah, saking penasarannya ya Mas Yudi juga berpikir ya gitu ya, berusaha logis dan sebagainya. Apa hubungannya gong Herni sama aku ya, aku kok nggak ngerti. Akhirnya apa? Coba dihubungi si Herni tadi. Saat dihubungi, nomor itu nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Kok aku nggak bisa ngubungi nomor ini ya gitu. Di SMS itu pending gitu ya, jadi nggak terkirim sama sekali. Dicoba ditelepon sama Mas Yudi pun nggak ada angkat, nggak ada balasan ya, nggak nyambung. Intinya tuh nggak nyambung. Dan akhirnya apa? Mas Yudi kan saking penasarannya, dia hari itu siang itu ngomong sama bapaknya, Pak, aku mau keluar Pak, katanya. Mau kemana Yud? Mau main ke tempat temen gitu. Diperbolehkan sama bapaknya, tapi ternyata Mas Yudi keluar diikuti oleh bapaknya. Oleh bapaknya sendiri diikuti yang ya lumayan cukup berjarak lah biar nggak ketahuan ya. Mas Yudi menuju ke rumahnya Mbak Herni karena tahu semalam itu habis nganterin ke situ, jadi tahu, masih ingat banget jalannya itu ke sini. Nah, Mas Yudi pun ke sana, ke rumahnya si Mbak Herni itu tadi, ke alamat yang persis ditunjukin kayak semalam. Pokoknya patokannya Mas Yudi salah itu ngelewatin musola. Nah, ini setelah musola itu nanti di situ deket lah. Nah, sesampainya di sana itu Mas Yudi sempet bingung, mondar-mandir gitu. Kayak nengok ke satu area, itu adalah area kebonan di sana. Kayaknya semalam rumahnya di sini, kok rumahnya ndak ada gitu. Dia pun putar balik, terus nanti putar balik lagi, bolak-balik di situ. Sampai akhirnya ada seorang warga yang negur, Mas, sampean itu lagi nyari siapa sih sebenarnya? Tak perhatiin kok bolak-balik terus di sini. Oh itu saya lagi nyari rumahnya Herni, katanya. Herni siapa Mas? Ada, dia tuh kerjanya di sini, anaknya tuh begini-begini. Semalam saya tuh baru nganterin ke sini Pak, pulang dari kerja gitu. Udah ada Mas di sini yang namanya Herni, kata si tetangga tuh. Dan mungkin karena bapaknya Mas Yudi khawatir gitu ya, bapaknya itu nggak sendirian, itu ada yang nemenin. Mungkin khawatir loh, ini udah ada interaksi sama warga nih, takutnya diapa-apain atau bagaimana. Bapaknya Mas Yudi pun mendekat ke sana, ya akhirnya ya ikut ngobrol. Jadi begini Pak, anak saya itu lagi mengalami sesuatu, katanya. Mengalami sesuatu, rasa-rasanya Mas Yudi kok aku kayak orang gila atau bagaimana gitu. Kayak ini anak saya itu lagi nggak waras gitu. Pikirannya Mas Yudi itu seperti itu. Tapi diem aja ngedengerin bapak ngomong. Jadi anak saya itu tidak tahu istilahnya apa, cuman dia itu berawal dari mendengar sebuah gong. Dan setelah mendengar sebuah gong, dia berkenalan dengan seorang perempuan, yaitu yang diantarkan semalam ya Yud ya. Iya semalam, kata si Mas Yudi. Nah diantarkan ke sini, ke alamat sini, di mana Yud? Kayaknya sih di area situ Pak. Yaitu tadi. Dan oh iya Pak, aku di rumahnya Herni itu
ngelihat gong juga Pak. Oh ya memang nyambung Yud, memang nyambung. Jadi begitu Pak, intinya dia tuh kayak lagi disasarin, dia tuh kayak lagi ndak tahu lah mau diambil atau bagaimana gitu ya. Tapi alhamdulillah kami dari pihak keluarga itu bisa mencegah itu, kata si. Oh begitu Pak. Oh iya Pak, ini memang kebun itu angker Pak. Kalau kata orang dulu di sini tuh ada wewe gombelnya, kata si warga. Oh begitu Pak, ya wis lah. Yuk pulang yuk, kata si bapak. Iya Pak, Mas Yudi merasa malu, merasa kecewa. Bukan ke bapaknya, tapi ya malu. Herni setan gitu, Herni wewe gombel atau apaan. Itu pokoknya pikirannya Mas Yudi itu begitu. Akhirnya pulang sampai ke rumah itu sedih banget gitu ya. Dan akhirnya dijelaskan semua sama bapak. Jadi begini, apa yang kamu alami semalam itu berhubungan dengan apa yang kamu alami selama beberapa hari ini Yud. Kamu mendengar suara gong itu sebenarnya kayak panggilan pertama. Dan memang kamu sudah ditarget, kata situ ya. Tapi bapak sendiri tidak tahu karena memang nggak dikasih tahu. Intinya kamu itu udah diselamatin lah, intinya begitu ya. Dan untungnya kamu itu nggak pergi sampai, kamu nggak sampai ketemu lagi, kamu nggak sampai sering main ke sana. Ya, yang peristiwa semalam itu, yang ada suara atau apa, itu bukti pertama kalau kamu itu lagi mau dibawa, kamu itu lagi mau diambil. Pak, kalau aku diambil gimana? Ya udah, kamu ndak bangun-bangun lagi Yud. Ya mending-mendingnya mungkin kamu jadi nggak waras, kata si bapak. Begitu ya Pak. Iya, makanya lain kali hati-hati ya, kata si bapak. Iya Pak, cuman kenapa aku bisa seperti itu Pak? Itu dia yang nggak dijelaskan. Pemicunya, penyebabnya apa, bapak nggak tahu. Karena si bapak ini yang bantuin kamu itu nggak pernah cerita mengapa ini terjadi, latar belakangnya apa, dan sebagainya. Alhamdulillah setelah itu Mas Yudi selamat, yang namanya kesedihan itu seminggu itu sembuh gitu ya. Dan ya seperti itulah. Sosok yang ditemui sama Mas Yudi itu bukan orang. Yang Herni itu bukan orang. Teman-temannya juga pada kaget semuanya. Masa sih Yud? Ya kata bapakku seperti itu. Aku ndak tahu kebenarannya bagaimana. Toh aku iseng-iseng ke sana juga udah ndak pernah ketemu sama Herni lagi, kata si Mas Yudi. Udah bener-bener hilang. Rumahnya ndak ada. Tempat dia jemput itu di situ pun nggak pernah terlihat. Ya wis lah. Nyari lagi ayo akhirnya apa begitu, berburu lagi, muter-muter kota seperti sebelumnya. Ya itu aja satu cerita dari Mas Yudi. Terima kasih banyak atas ceritanya Mas Yudi. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.